Silakan dulu boleh Lama. Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah. Oke. Jadi untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa ya. Dalam nama Bapa berdoa selesai. Dalam nama Bapa. Adik kamu dari mana? Dari Manggarai. Manggarai apa? Manggarai Timur Ibu. Oh, Manggarai Timur dikenal dengan danau Arnes ya? Iya, iya. Di sana danau sangat indah sekali ya. Oh, adik di sini tinggal dengan siapa? Tinggal dengan orang Ibu, tapi kalau buat Manggarai. Oh, dari mana adik? Dari SMA. Oh, dari SMA. Oke, jadi tujuan kita bertemu hari ini yaitu untuk membahas atau supaya adik bisa menceritakan masalah yang adik alami. Jadi waktu yang kita gunakan yaitu selama 45 menit. Jadi dalam waktu 45 menit ke depan, Ibu memberikan kesempatan kepada adik alama seluas-luasnya untuk terbuka dengan masalah yang adik alama alami. Jadi kiranya masalah yang adik alama akan ceritakan bisa dirahasiakan karena dari kami BK ada satu rahasia yang harus kami jaga. Ngomong-ngomong apa kabar adik alma hari ini? Lumayan baik. Oh ya, kelihatannya adik alma sangat sedih sekali. Kira-kira ada hal apa yang mau adik alma ceritakan? Jadi Ibu, di sekolah saya sering dibully oleh teman-teman saya. Baik adik alma, Ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Di sini adik alma bisa menceritakan lebih detail tentang masalah yang adik alma hadapi. Baik Ibu, jadi teman-teman kelas saya itu saya sering dibully oleh mereka Ibu. Mereka menghina saya, mengejek saya Ibu, dan bahkan suatu hari mereka mengambil buku dan pulpen saya di dalam tas. Lalu mereka menuliskan saya itu anak petani dan saya itu pendek Ibu. Oke, baik adik alma. Jadi kamu dibully itu karena mungkin mereka iri dengan kemampuan yang kamu miliki. Apakah maksud kamu seperti itu? Mungkin seperti itu Ibu. Oke, Amelia, saya ingin tahu kira-kira apa perasaan yang muncul dalam diri kamu ketika mereka mengejek atau menghina kamu seperti itu? Saya merasa sedih Ibu, malu dan tidak percaya diri Ibu. Oke, baik adik alma. Jadi perasaan seperti itu biasanya muncul karena kamu sedang memikirkan situasi sulit yang sedang kamu alami. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kamu saat itu? Saya merasa apa yang mereka katakan itu benar Ibu, karena saya itu ketika guru memberikan pertanyaan saya sering menjawab Ibu. Oke, baik adik alma. Mari kita coba lihat kejadian itu dengan cara yang lebih terstruktur. Kira-kira hal apa yang membuat kamu merasa sedih? Yang membuat saya merasa sedih itu Ibu, ketika saya menjawab pertanyaan dari guru, lalu mereka melihat saya dan mengucapkan sini Ibu. Oke adik alma. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kamu bisa mereka melakukan hal itu terhadap kamu? Saya merasa mereka itu membenci saya Ibu. Oke adik alma. Lalu bagaimana perasaanmu setelah mereka melakukan hal itu terhadap kamu? Saya merasa insecure Ibu dan takut untuk menjawab pertanyaan dari guru lagi Ibu. Oke adik alma, apakah kamu yakin bahwa teman-teman membencimu hanya karena kamu pintar? Apakah kemungkinan mereka hanya iri dengan kemampuan yang kamu miliki? Saya yakin kalau mereka membenci saya Ibu. Oke adik alma, mari kita coba pikirkan bersama apakah pikiran saya sepintar atau cari perhatian itu benar-benar fakta atau hanya pikiran kamu saat kamu merasa sedih. Mungkin itu hanya perasaan saya saja Ibu, bukan fakta. Jadi adik alma bisa menggantikan pikiran negatif yang adik alma pikirkan dengan pikiran yang lebih positif, yang dimana adik alma bisa menanamkan dalam diri bahwa tujuan adik alma ke sekolah yaitu untuk belajar. Jadi adik alma tidak perlu memikirkan ejekan atau hinaan yang teman-teman lakukan terhadap adik. Jadi adik alma tidak perlu peduli dengan perkataan mereka. Baik Ibu, saya akan coba berpikir seperti itu Ibu. Sekarang dengan pikiran yang lebih positif atau dengan menggantikan pikiran yang lebih rasional, kira-kira bagaimana tindakan yang akan adik alma lakukan ketika mereka mengulangi hal yang sama terhadap adik alma? Saya akan mencoba untuk tidak memikirkan lagi
apa yang dikatakan oleh mereka, dan saya akan fokus untuk belajar dan tidak memikirkan apa yang dikatakan seperti ejekan ataupun hinaan terhadap saya. Oke, bagus adik Alma. Kita juga bisa latihan bagaimana kamu bisa merespon ejekan dari mereka, yang dimana kamu bisa mengatakan kepada mereka bahwa tujuan saya kesini yaitu untuk belajar, tolong hargai saya. Jadi dengan cara adik kamu mengatakan seperti itu, mungkin mereka bisa kurang mengejek adik Alma, karena adik Alma mampu melawan apa yang melawan ejekan yang mereka lakukan terhadap adik. Baik Ibu, saya akan mencoba melakukan hal itu, Ibu. Oke, adik Alma, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini karena melihat waktu sudah menunjukkan 45 menit. Apa perasaan adik Alma setelah adik Alma sudah menceritakan semuanya yang menghadapi? Saya merasa lebih tenang, lega, dan sangat baik. Oke, terima kasih adik Alma. Ibu sangat mengapresiasi kejujuran dan keterbukaan adik Alma tentang masalah yang adik Alma hadapi. Jadi di sini kamu tidak sendirian. Ada keluarga, ada teman-teman kamu yang lain, dan juga cuma ada ibu di sini masih membantu adik Alma. Jadi harapan ibu, adik Alma, misalnya kalau adik Alma mengalami masalah atau mungkin ada hal lain yang nanti kamu ceritakan kepada ibu, di sini ibu siap mendengarkan. Ataukah mungkin adik Alma sudah merasa lebih tenang, ibu tidak memaksa. Ibu, terima kasih banyak Ibu karena Ibu sudah mendengarkan keluhan saya dan memberikan saran kepada saya, dari mana sehingga saya merasa lebih lega dan lebih tenang lagi. Dan Ibu, saya akan coba melakukan apa yang sesuai yang sudah Ibu katakan kepada saya. Lalu kemungkinan memberikan saya lagi untuk bertemu dengan Ibu. Baik, terima kasih adik Alma. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, sebaiknya kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, berdoa selesai. Dalam nama Bapa. Oke adik Alma, terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Permisi. Ya, silakan.